Halo, hari ini kita bakal jalan-jalan ke Curug Cipondok yang ada di Ciater. Curug Cipondok ini letaknya itu nggak terlalu jauh dari pemandian air panas Sariater. Jadi buat teman-teman yang sering main ke daerah Lembang, Bandung atau ke Tangkuban Perahu, teman-teman tuh tinggal maju lagi ke depan sedikit, nggak terlalu jauh sih. Nanti teman-teman Google Maps-nya itu paling pertama ke pemandian air panas Sariater dulu. Nanti dari situ tuh teman-teman tanya aja langsung ke Curug Cipondok, pasti orang-orang di sekitar pemandian air panas Sariater itu pasti udah tahu semua. Terus curug ini tuh jaraknya kalau dari kota Bandung tuh mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam ya, tapi tergantung jalan juga macet atau enggaknya. Terus jalannya sendiri untuk menuju ke curugnya itu, kalau misalkan dari Bandung kota ya pasti bagus lah ya kan. Terus nanti pas begitu teman-teman masuk ke daerah pemandian air panas Sariater, itu tuh jalannya agak sedikit jelek tapi masih bisa dilaluin lah pakai mobil ataupun motor. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang waktunya kita berangkat ke Curug Cipondok Ciater. Let's go! Dan akhirnya kita sampai juga di Curug Cipondok Ciater. Perjalanan dari rumah tadi ke sini, berarti kan aku tuh dari Bandung kota, dari Cimbuluit, sekitar 45 menit kali ya, sekitar 45 menit. Terus jalannya juga lancar, nggak terlalu macet. Terus di sini tuh aku sebenarnya udah kesorean. Sampai sini tuh udah hampir jam 5 ya kan, udah mau tutup. Tapi nggak apa-apa, nanti aku tetap bakal review si curugnya tuh bagaimana, bagus atau enggaknya gitu ya kan. Oke, ini sekarang aku udah sampai. Ini aku sekarang udah di depan pos TPR-nya. Jadi kalau kita mau masuk nanti kita bayar di sini. Nah, ini untuk parkiran mobilnya, teman-teman tuh dari datang masuk langsung ambil kanan. Terus parkirnya tuh ada di atas bukit inilah, di balik apa ya? Bukan bukit sih namanya ya, pokoknya di balik sinilah gitu lah. Nah, untuk musolanya di atas ada juga, di bawah ada juga. Terus kalau parkir motornya ada di bawah situ. Let's go, let's go. Nah, untuk tiket masuknya per orang itu 10.000. Terus untuk kalau misalkan teman-teman ada yang mau nitipin barang di pos TPR sini, itu tuh bayarnya 5.000. Terus untuk parkir kendaraannya motor 5.000 dan mobil 10.000. Jam operasionalnya itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore. Buka setiap hari. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini setelah kita bayar tadi, kita terus langsung masuk. Kita langsung jalannya enak nih, langsung jalannya turun ke bawah gini. Terus di sini juga jalanannya tuh udah dibikin apa ya, dicor gini. Jadi enak. Kalau misalkan hujan pun kayak gini nih, jalannya tuh nggak terlalu licin. Beda halnya dengan curug-curug yang masih apa ya, yang masih alam banget tuh, yang masih tanah gitu ya, itu masih agak licin. Tapi karena di sini tuh udah enak, jadi di sini nggak licin jalannya. Nah, tapi tetap harus berhati-hati ya kalau misalkan hujan gini. Nah, enaknya di Curug Cipondok Ciater ini, dari kita masuk tadi, dari kita bayar tiket, jalan ke bawahnya tuh nggak jauh, cuma nggak sampai berapa puluh meter ini mah langsung kelihatan. Dan pas teman-teman nanti bayar di pos retribusi di atas tadi, dari situ tuh udah mulai kedengeran suara aliran sungai dan suara curugnya. Terus di sini juga ada warung yang jual jajanan makanan dan minuman. Cuma ini karena udah mau sore jadi udah tutup. Tuh di sana juga banyak gazebo-gazebo
Di sana ada saung-saung juga. Dan ini dia curugnya. Kita sekarang let's go ke curugnya ya. Akhirnya kita sampai di Curug Cipondok Ciater. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman beruntung, di sini tuh airnya bisa jadi warnanya biru kayak gini nih. Tadi aku sempat ngobrol sama petugas yang berjaga di sini. Katanya warna biru yang ada di air itu tuh disebabkan karena kandungan kandungan belerang yang tinggi katanya. Karena di sini tuh ada mata air hangat gitu. Jadi mungkin kandungan belerangnya masih tinggi terus masih ke bawah ke sini. Tapi di sini airnya udah nggak hangat. Tapi nggak terlalu dingin juga lah. Jadi sedang lah gitu. Kalau misalkan teman-teman beruntung, teman-teman bisa nemuin curug yang bersih banget kayak gini, terus airnya juga jernih, bisa biru kayak gini. Curugnya nggak terlalu tinggi, tapi enak buat main air ataupun mau mandi di sini ya. Terus di sebelah curugnya juga langsung ada gazebo lagi buat teman-teman kalau misalkan mau bersantai. Di situ juga ada kursi, tapi di situ kayaknya terlalu ini ya, kalau misalkan mau santai-santai, terlalu dekat banget sama air. Kecuali kalau misalkan memang mau main air atau mandi sekalian nggak apa-apa. Enak banget ini kalau buat spot foto di sini ya. Terus di sini yang aku bilang tadi, ini saung-saungnya, ada gazebo-gazebo juga. Tadi kita naik tuh dari atas sana, nggak jauh jadinya jalan dari tempat pemungutan retribusi atau tiket masuk tadi di atas, di balik pohon bambu ini. Terus kita jalan ke bawah sini, terus sini sampai deh. Tuh. Terus kalau misalkan teman-teman lapar atau haus, tenang aja. Tadi di situ ada warung ya kan, di atas ini ada warung. Terus di sini juga ada warung. Tapi karena ini tuh aku datangnya udah agak kesorean, udah hampir jam 5, jadi banyak warung-warung tuh yang tutup. Di sini juga lagi dibangun lagi, kayaknya di sini tuh mau dibikin kolam gitu. Karena di sebelah sana itu tuh udah dibikin kolam juga. Jadi kalau misalkan ada yang bawa anak-anak gitu, bisa mainnya di situ, jadi lebih aman lah daripada langsung main ke curug situ. Sebenarnya boleh-boleh aja bawa anak kecil main ke curug situ ya kan, tapi harus selalu dalam pengawasan orang tua ya. Oke, aku revisi teman-teman, maaf ya, ternyata ada himbauan bagi pengunjung yang tidak bisa berenang atau loncat dekat air terjun. Itu tuh dilarang karena info kedalamannya di bawah pas air terjun itu tuh sekitar 3 meter. Jadi kalau bisa teman-teman mainnya tuh ya di pinggir-pinggir sini aja nih, yang deket kursi sini. Kalau ke sana terlalu dalam takutnya nanti nggak bisa berenang. Terus kalaupun bisa berenang, takutnya namanya di alam gitu ya kan, tiba-tiba kaki kram atau gimana, lebih baik nggak usah lah, main-main air di sini juga udah cukup kok, udah enak banget. Terus di sana juga ada himbauan lagi, kalau misalkan cuaca mendung, hujan di gunung, air sungai keruh, permukaan air naik, itu tuh kita langsung harus naik ke atas sana. Jadi untuk keamanan kita juga. Terus buat teman-teman yang beragama muslim, kalau misalkan teman-teman mau ibadah, mau sholat zuhur, mau sholat asar ya kan, nggak perlu jauh-jauh naik ke parkiran lagi atas sana tadi ya kan. Jadi cukup di sini aja tuh. Ini ada musola, musolanya tuh di dalam sini. Cuma ini lampunya belum dinyalain ya kan. Jadi dekat banget dari tempat kita main air tadi di sana. Terus kalau misalkan mau sholat tinggal ke sini. Ini aliran airnya juga bersih. Cuma ini memang lagi dibangun buat kolam lagi. Kolamnya kayak gitu tuh. Jadi kolam buat ramah anak lah. Jadi di sini tempat wisatanya tuh ramah anak. Jadi kalau misalkan orang dewasanya mau main air di sana, berenang di sana bisa. Terus anak-anaknya nanti mainnya di sini, karena di sini airnya nggak dalam. Terus arusnya juga nggak terlalu deras. Jadi aman buat anak-anak kalau misalkan mau mandi atau sekedar cuma main air doang di sini. Nah, barusan aku dikasih tahu sama bapak-bapak yang punya kawasan di sini, katanya ini tuh kolamnya nanti dibangun persis yang aku bilang tadi buat kolam-kolam kayak gini. Cuma nanti kolamnya ini tuh bakal
lebih panjang daripada kolam yang ini tadi. Jadi dari jembatan yang kita nyebrang tadi dari atas, terus nanti bakal dibangun sampai jembatan itu lagi. Terus rencananya ini tuh kalau nggak meleset ya, nanti Lebaran tahun ini ya, tahun 2025, Lebaran Idul Fitri, itu tuh insya Allah udah bisa beroperasi. Jadi ini tempat cocok banget sih buat kumpul setelah Lebaran ya kan, setelah apa ya, setelah Syawalan, setelah maaf-maafan, terus bareng keluarga besar main ke sini bawa anak-anak kecil, cocok banget. Karena di sini nanti bakal ada kolam yang ramah anak dan cukup panjang loh ini kolamnya. Mungkin ada sekitar berapa ya, hampir 10 meter lebih loh panjangnya nanti. Terus nanti orang dewasanya nanti bisa main yang di dekat curug sana, atau kalau misalkan memang mau main di aliran sungai ini juga bisa. Karena di sini aliran sungainya juga bersih banget loh. Aku nggak ngelihat ada sampah-sampah gitu. Kalau misalkan sampah-sampah daun gitu wajar lah ya, karena itu kan memang dari alam, bukan yang disengaja dibuang manusia gitu. Jadi di sini tuh benar-benar dijaga banget kebersihannya. Terus di sana juga ada gazebo-gazebonya, enak banget. Terus untuk tempat bilasnya teman-teman, kamar mandinya itu ada di sini. Jadi musolanya kan itu ada di sebelah sana. Nah, untuk kamar mandi dan untuk ngebilasnya setelah main air atau mandi ada di sini. Kamar mandinya juga bersih, musolanya juga bersih. Jadi enak banget sih di sini. Fasilitasnya lengkap, jajanan aman. Kalau mau ibadah, sholat aman. Setelah mandi, setelah main air, mau bilas aman juga ada di sini ya kan. Cuma sayangnya aku nggak bisa main air nih karena udah kesorean aku kesininya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kapan-kapan kita kesini lagi, kita main air di sini ya. Terus di sini juga menurut aku tiketnya juga masih terjangkau banget ya, dengan fasilitas yang menurut aku lengkap. Terus cukup untuk wisatawan bermain air di sini dan mandi di sini. Jadi dengan tiket segitu menurut aku worth it banget buat dikunjungin Curug Cipondok Ciater ini. Oh iya, untuk tempatnya di sini juga enak banget kalau menurut aku ya. Terus sejuk, nggak panas banget. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan siang ya. Siang mungkin panas, tapi juga kayaknya nggak terlalu panas karena di sini juga banyak pepohonan yang rimbun juga. Worth it banget buat bawa anak-anak kecil kalau misalkan mau main ke sini. Terus apalagi ya? Terus kalau misalkan teman-teman beruntung, itu tuh di sini airnya bisa biru kayak gini nih yang kayak aku bilang tadi. Karena di sini kandungan belerangnya katanya tinggi. Cuma beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat ke sini sama keluarga, tapi aku ke sini nggak mendapatkan air yang sebiru ini. Makanya jadi aku kesini tuh beruntung banget gitu loh. Walaupun aku nggak bisa berenang karena udah datangnya kesorean, tapi aku tuh bisa ngelihat langsung lah air yang biru dan jernih banget kayak gini. Waktu itu aku sempat kesini bisa berenang tapi nggak dapat air yang bening, yang biru kayak gini. Nah sekarang dapat air yang biru tapi aku nggak bisa berenang gitu loh. Ya gitulah namanya kehidupan ya. Aduh apa sih, ngomong apa sih, ya ampun. Oke teman-teman, jadi jalan-jalan kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di jalan-jalan berikutnya. Bye-bye.